Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Senin, 21 April 2025. Kebangkitan, kemenangan atas ketakutan dan kebohongan. Kutipan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 9. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Sobat Katolikana, masih dalam perayaan sukacita Paskah kebangkitan Tuhan. Injil hari ini menunjukkan bahwa kebangkitan juga berkenaan dengan tantangan, ketakutan, dan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Perempuan-perempuan yang pertama kali menemukan kubur kosong mengalami emosi, takut, terkejut, dan sukacita besar yang membaur. Walau diwarnai kebingungan, mereka tetap bergegas mewartakan kabar gembira ini kepada para murid. Yesus menampakkan diri dengan sapaan pertamanya, "Salam bagimu," yang sekaligus undangan untuk damai dan percaya. Yesus sungguh bangkit demi kebangkitan hati para murid dan kita semua dari ketakutan. Namun Injil juga mencatat kebohongan para imam kepala untuk menutupi kebenaran kebangkitan, bahkan sampai menyuap para penjaga agar mengatakan bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazahnya. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan atas dosa dan kematian, tetapi juga menghadapi tantangan begitu luar biasa dari mereka yang membenci kebenaran. Mazmur bab 16 ayat 8 menguatkan kita. "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Percayalah, Tuhan beserta kita. Tiada alasan untuk takut. Kisah para Rasul menunjukkan bagaimana Petrus mengimplementasikan pesan sang pemazmur dengan bersaksi tentang kebangkitan Yesus di hadapan banyak orang. Ia mengingatkan bahwa Yesus yang telah mereka salibkan kini hidup kembali, seperti yang telah dinubuatkan. Kesaksian Petrus mengajarkan iman akan Yesus yang bangkit harus dinyatakan penuh keberanian, bukan ketakutan. Bagaimana cara menghayati Paskah dalam keseharian? Pertama, jangan pernah biarkan ketakutan merasuki hati, karena kebangkitan Yesus sangat jauh lebih berkuasa daripada segala ketakutan dan kekhawatiran. Saat cemas, ingatlah, Tuhan selalu menyertai. Kedua, selalu berani bersaksi dengan penuh iman, sebagaimana Petrus yang berani bersaksi tentang kebangkitan. Kita semua dipanggil mewartakan kabar baik melalui kata
dan atau laku. Ketiga, selalu hindari kebohongan dan berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan pernah meniru para imam kepala yang berusaha menutupi kebangkitan Yesus dengan kebohongan. Dalam hidup, godaan untuk memilih jalan pintas atau kebohongan sering muncul. Tetapi sebagai orang beriman, sesulit apapun, kita harus tetap setia kepada kebenaran. Keempat, jalani hidup dengan sukacita Paskah, karena kebangkitan Yesus membawa sukacita yang besar. Marilah kita hidup dengan penuh syukur, dengan senantiasa menunjukkan kasih kepada sesama, sebagai bukti bahwa Kristus sungguh bangkit dalam hidup kita. Sobat Katolikana, Yesus bangkit untuk meneguhkan iman dan mengajak kita hidup dalam terang kebenaran. Jangan biarkan kebohongan, ketakutan, atau godaan menghalangi untuk mengalami kebangkitan sejati dalam hidup kita. Ingatlah Mazmur bab 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas kemenangan-Mu atas dosa dan kematian. Kuatkanlah iman kami agar berani menghadapi tantangan hidup. Bantu kami menjadi saksi kebangkitan-Mu dengan hidup dalam kebenaran dan kasih. Semoga sukacita Paskah mengalir dalam hati kami, sehingga kebangkitannya sungguh mengubah hidup kami untuk selalu menjadi kesaksian berkat-Mu bagi sesama di dunia. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.